Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang CPM dan RPM lagi ya teman-teman. CPM itu cost per mile, kalau RPM itu ya jelas-jelas pemutaran ya teman-teman. Nah, untuk membahas ini teman-teman perlu diperhatikan ya, bahwa untuk setiap konten yang kita upload itu berbeda-beda harganya ya teman-teman. Contoh di sini untuk keuangan ya, CPM harga per iklannya itu dipasarkan sekitar 144.000 per 1000 tayang ya. Maka penghasilan yang akan masuk itu 144.000 kalau ada yang nonton 1000 orang. Tapi itu belum tentu ya, karena di sini dari CPM nilai iklan saja. Nah, untuk pemutaran iklan di sini biasanya iklan tuh kan ada yang di skip, ada yang berjalan, ada yang loncat ya, dan ada yang muncul. Nah, untuk format iklan biasanya berubah-ubah sesuai dengan format yang ditontonnya atau penontonnya ya. Di sini berpatokan ke RPM ya teman-teman. Nah, untuk RPM ini biasanya teman-teman menghitungnya seperti ini ya. Nah, ini RPM ya dalam bahasa Inggris ya. Ini cost per mile, kalau ini RPM itu laju ya dari iklan yang berjalan. Misalkan di sini Rp70.000 setiap yang nonton 1000 orang. Nah, itu benar ya, hasilnya langsung 61 orang, hasilnya itu sama dengan 4000 perak. Nah, jadi ini CPM-nya lumayan bagus ya. Nah, untuk pertanyaannya Bang, di sini kita ngeblokir iklan ya teman-teman, ngeblokir. Nah, untuk ngeblokir iklan biasanya pendapatannya itu akan turun drastis teman-teman ya. Mengapa? Karena iklannya itu tampilnya sedikit ya teman-teman. Nah, kalau kita blokirnya menurut kategori ya, kategori misalkan iklan otomotif semua di blokir seperti itu ya. Jadi itu salah banget ya teman-teman. Nah, untuk memblokir iklan biasanya teman-teman di sini nggak boleh asal blokir ya. Misalkan ada iklan Facebook dikatakan seperti itu, biasanya iklan aplikasi atau game harganya murah ya. Nah, kalau iklan Facebook muncul di YouTube kita ya, ataupun di advertiser di pengaturan Google AdSense kita, silakan blokir dari URL Facebook tersebut ya. Dan pengganti iklan Facebook ini biasanya diganti lagi dengan media sosial, misalkan TikTok ataupun ya banyak ya iklan media sosial lain, tapi itu harganya berbeda. Nah, itu cara untuk menaikkan dari CPC ataupun RPM ini ya teman-teman. Jadi blokirnya hanya satu merek aja atau satu produk. Tinggal kita lihat nih pengganti produk itu apakah mahal iklannya atau murah. Nah, untuk yang pertama di sini blokir iklan itu bisa menaikkan pendapatan nggak Bang? Nah, itu nggak bisa dijawab ya teman-teman, karena tergantung tema yang akan dibawakan dan tergantung iklan yang akan muncul di para penonton kalian seperti itu. Kalau misalkan kita blokir iklan Facebook ya, iklan Mobile Legend, itu malah pendapatannya berkurang ya. Jadi blokir iklan cukup satu aja ya kalau yang menurut kalian murah, seperti itu. Jadi kalau RPM diperhatikan nih, satu minggu pakai judul yang sama, pakai tema yang sama, misalkan MLBB, terus kalian blokir satu iklan saja, iklan Facebook. Nah, itu udah cukup. Kalian perhatikan ini satu minggu apakah akan naik RPM-nya atau tidak, dan lihat juga ya di RPM juga ada penontonnya ya. Nah, di sini kan penontonnya ada orang Indonesia ataupun ada orang luar negeri. Nah, kalaupun yang nontonnya orang luar negeri, misalkan ya, saya kontennya MLBB Mobile Legends, yang nonton Indonesia, CPM-nya itu ya teman-teman 10.000 ya. Kalau yang nonton itu orang Australia, CPM-nya itu beda lagi, bukan 10.000 tapi misalkan bisa-bisa 50.000 ya. Nah, bisa mahal juga ya konten game seperti itu. Jadi kuncinya itu untuk menaikkan CPM-nya, yang pertama itu
topik pembahasan yang dibahas itu apa ya, keuangan, entah itu game atau apa. Nah, di deskripsi sudah ada beberapa contoh topik yang mahal iklannya ya. Nomor 2 itu target penontonnya ya teman-teman, targetnya mau bocil ataupun mau usia 25 ke atas, biasanya tentang saham 25 ke atas lah ya, ataupun 18 tahun ke atas. Nah, kalau anak-anak, konten anak biasa CPM-nya murah. Nomor 3 biasanya itu target negara ya, kontennya itu judulnya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia atau bahasa Rusia. Nah, itu pendapatannya bakal berbeda lagi. Jadi banyak faktor ya. Nah, yang paling utama kalian bahas satu topik saja biar channel kalian melejit ya. Kalau satu topik ini di YouTube kalian searching, penontonnya selalu banyak, insya Allah pakai judul apa aja akan banyak ya. Nah, kalau mau ngejar pendapatan biasanya satu topik sesuai dengan yang trending saat ini. Dan nomor 3 biasanya itu konten yang evergreen teman-teman ya. Evergreen itu konten tutorial ataupun informasi ya, yang enggak expired ya informasinya. Jadi kalau misalkan udah 2 tahun nih sampai 5 tahun informasinya diputar di YouTube terus teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu bisa mengalahkan CPM atau pendapatan dari konten-konten yang CPM-nya murah. Meskipun di sini CPM-nya murah, teman-teman, tapi view-nya banyak, itu lumayan. Kalian gas aja ya. Kalau di sini CPM-nya mahal nih, Bang, $5, tapi yang nonton sedikit ya kalau membahas topik ini. Nah, sama aja, bohong ya, teman-teman. Kalian mau pilih yang mana? Jadi kuncinya itu bahas satu topik yang kalian kuasai dulu, jangan campur-campur. Nomor 3, usahakan ya target luar negeri itu untuk konten yang CPC-nya besar, seperti itu ya teman-teman. Nah, mohon maaf kalau pembahasan saya hanya di handphone seperti ini, dan apabila ada kekurangan mohon maaf dimaklumi ya. Nah, di sini dari CPM ini bisa berubah-ubah ya teman-teman. 700.000 bisa jadi 72.000. Mengapa Bang gini? Karena ini viewernya belum normal ya. Nanti view-nya kalau sudah normal, misalkan di atas 2.000 ataupun bahkan 10.000, maka CPM ini bakalan normal, nggak naik turun seperti ini. Nah, maka kita bisa beranggapan CPM-nya itu di rata-rata pertengahan ya. Nah, ini contoh dari CPM saya 132.000 target Indonesia yang nonton 1.000 orang. Nah, yang terbaca RPM-nya 80.000. 80.000 dikali 2, 8 kali 2 16 ya, itu sekitar dapatnya 190.000. Jadi enak banget kalau CPM-nya gede ya. Nah, dengan catatan viewernya konsisten ya, jangan naik turun terus. Nah, di sini kita bisa memilih ya konten apa sih yang bagus, seperti itu. 8 kali 2 16 ya, sekitar 200.000 kurang ya kalau 2.200 view, seperti itu ya. Oke, kita lihat penontonnya. Nah, untuk penontonnya di sini sudah saya jabarkan seperti yang saya bahas tadi ya. Targetnya itu CPM gede biasanya itu ya 18 sampai 25 tahun ke atas ya, karena membahasnya tentang mungkin keuangan ya. Nah, di sini untuk targetnya saya Indonesia 90% ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk nilai rata-rata CPM-nya di sini pasti tidak naik turun banget ya. Nah, 87, 200, 180. Jadi normalnya rata-rata ini CPM-nya 100 ribuan lah ya. Jadi udah lumayan seperti itu. Nah, mungkin videonya seperti ini dulu ya. Semoga bisa dipahami, dan baik buruknya mohon maaf. Apabila bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.